79 Tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ARW 79 Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagi rekan-rekan guru madrasah atau operator madrasah yang kebetulan mungkin pada kesempatan ini sedang dihadapkan dengan ujian asesmen madrasah ya. Yang mana asesmen madrasah ini sebagian besar dari madrasah ini menggunakan metode AMBK ya, asesmen madrasah berbasis kompetensi. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan cara bagaimana melakukan proses input soal untuk di e-learning madrasah. Nah, kebetulan saya di sini e-learningnya sudah di hosting ya. Jadi sudah dihostingkan, jadi bisa diakses di mana saja. Nah, bagi rekan-rekan, silakan yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah loginkan dengan akun masing-masing guru yang bersangkutan ya. Jadi akun guru yang akan membuat soal tersebut. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencoba untuk login di salah satu guru madrasah. Nah, jadi nanti rekan-rekan akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Jadi silakan yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat ruang kelas terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba membuat ruang kelas, misalnya kelas 9, rombalnya rombal ujian, karena kita akan menggunakan soal ujian ya. Deskripsi misalnya, silakan. Saya coba AMBK saja di sini. Mapelnya ini sesuaikan ya. Karena saya ini simulasi, hanya mencontohkan, saya coba tryout, kemudian agenda pertemuannya satu kali, misalnya buat kelas. Oke. Nah, jika sudah ada di kelas, jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi yang harus dilakukan oleh rekan-rekan untuk tahapan membuat soal, itu silahkan masuk ke menu komputer based test ya, atau CBT. Nah, di sini saya akan coba klik CBT. Kemudian nanti rekan-rekan dihadapkan dengan seperti ini. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan untuk melakukan proses input soal. Ya, di sini misalnya bisa menggunakan ekspor PDF ya. Kemudian bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan Word. Nah, kita akan coba saja di sini buat ujian CBT baru. Kita akan klik. Nah, di jenis ujian silakan rekan-rekan dipilih. Misalnya kita akan pilih di sini untuk kuis saja ya. Atau ujian madrasah lah. Ujian madrasah, contoh nama ujiannya misalnya tryout. Waktunya silahkan disesuaikan, misalnya 90 menit. Nah, ini tanggal mulai ujiannya, kapan kita akan melakukan setting untuk mulai ujian, dan batas akhir ujiannya ini kapan ya, termasuk jamnya juga silahkan disetting, karena ini nanti yang menentukan. Jadi jika ini tidak sesuai, jadi nanti siswa-siswa tidak akan bisa mengikuti ujiannya, karena ini tanggalnya ini harus sesuai ya dengan tanggal ujian. Nah, rekam foto siswa silahkan kalau memang dirasa perlu, misalnya harus merekam foto siswa, tinggal dicentang di sini. Kemudian acak soal, aktifkan ujian, jelas ini di on kan ya. Nah, langkah berikutnya adalah buat soal ujian. Nah, di sini ada beberapa cara sebetulnya ya. Ada beberapa cara, jadi rekan-rekan bisa melakukan proses impor soal Excel, kemudian bisa proses impor soal dari Word, bisa impor soal PDF. Nah, tapi di sini saya akan mencoba mempraktekkan untuk yang buat soal ujian secara manual. Jadi kita akan inputkan satu-satu ya. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan coba bagaimana caranya untuk melakukan proses input secara manual satu persatu ya. Jadi ini supaya memudahkan rekan-rekan nanti bisa memahami bentuk soalnya seperti apa. Nah, di sini untuk e-learning madrasah itu disediakan ada beberapa jenis soal ya. Pertama dari multiple choice, kemudian ada salah dan benar atau true false, kemudian menjodohkan, short answer, kemudian esai. Nah, tapi untuk soal CBT ini yang esai ini tidak terlalu direkomendasikan ya, karena esai itu biasanya jawabannya itu kan tidak terlalu tepat ya, si siswa itu tidak terlalu akurat, jadi nanti si sistem tidak akan bisa mendeteksi apakah siswa tersebut benar atau salah dalam menjawab soal.
Oke, saya akan coba dari pilihan ganda. Jadi rekan-rekan yang pertama misalnya ini nomor urut 1, pilihan ganda. Silahkan masukkan soalnya di sini. Saya akan coba misalnya dari soal yang paling mudah terlebih dahulu. Misalnya soal bahasa Indonesia. Oke, kita akan coba kopikan soalnya. Perhatikan paragraf berikut ini. Kita akan kopikan, paste di sini. Nah, karena kita tidak akan memberikan nomor ya, karena nanti akan diacak secara otomatis oleh sistem nomornya. Jadi kita hapus nomornya. Perhatikan paragraf berikut. Kemudian ini dan jawabannya silahkan dimasukkan. Oke, sorry. Misalnya A ini. Kemudian B. Kemudian C. Kemudian D. Oke, ini kita sudah membuat soal, kemudian opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Nah, jangan dilupakan ini di bawah kunci jawabannya diisi ya. Jadi supaya nanti si siswa menjawab itu sesuai dengan kunci jawaban yang kita buat ya. Oke, misalnya jawabannya B di sini. Kita akan coba buat kunci jawabannya B. Kemudian untuk bobot silahkan. Ini sesuaikan dengan bobot soal tersebut ya. Jadi tentu rekan-rekan guru ini sudah begitu memahami ya tentang pembobotan nilai di setiap soal. Oke, ini yang pertama. Ini jika memang paragrafnya ini mudah ya, seperti ini. Paragraf biasa. Nah, setelah itu rekan-rekan misalnya mau lanjut ke soal berikutnya. Tinggal ditambah soal saja. Oke, nah pilih jenis soal. Nah, kita misalnya masih di pilihan ganda atau multiple choice. Nah, yang nomor 2 misalnya kita mau, nah ini, jadi ada karakter gambar. Kita akan coba ini, jika rekan-rekan mengalami kendala misalnya ketika melakukan copy paste, nah ini gambarnya tidak muncul karena gambar itu harus dimasukkan secara manual di sini ya. Nah, jadi caranya rekan-rekan silakan disimpan saja terlebih dahulu file gambar ini, klik kanan, kemudian save as picture, kemudian silakan simpan gambar soal, misalnya. Oke, setelah itu masuk lagi ke sini, rekan-rekan di sini ada image ya. Di soal ini ada image, tinggal disisipkan saja, diklik, kemudian pilih upload, kemudian pilih file di sini. Pilih file. Kita akan lihat tadi di picture. Ini gambar soal. Jadi soal ini kita akan masukkan, open. Nah, setelah seperti ini send it to the server. Nah, nanti kalau sudah masuk seperti ini tinggal diklik OK. Nanti akan masuk soalnya di sini. Kegiatan yang tepat dari simbol Pancasila di atas adalah misalnya, oke, opsinya kita masukkan 1 dan 2. 2 dan 3. Satu dan 3. Kemudian D-nya 1, 2, dan 3. Oke. Kunci jawabannya misalnya di sini kita C. Kita C. Oke, bobotnya silahkan disesuaikan. Oke. Kita sudah selesai untuk soal nomor 2 yang menggunakan karakter gambar. Oke, kita akan lanjut tambah soal ke soal nomor 3. Kita tetap multiple choice, tapi ini Arab misalnya. Nah,
Kita akan coba masukkan untuk soal nomor 1. Kita blok saja soalnya. Nah, kalau sudah otomatis ini sudah benar ya. Tapi biasanya ini berada di sebelah sini. Jadi rekan-rekan silakan diatur-atur saja. Di sini ada perataan kiri, ada perataan kanan. Termasuk juga di sini ada font Arabik, juga bisa digunakan oleh rekan-rekan yang mungkin akan mengetik dengan menggunakan huruf Arab ya. Oke, misalnya ini soalnya, kemudian option A-nya option B, option C, option D, oke, seperti ini. Silakan disesuaikan juga kunci jawabannya. Nah, ini kita sudah mencoba 3 nomor dengan model soal yang berbeda ya. Yang pertama tadi paragraf seperti biasa, kemudian yang kedua menggunakan karakter gambar, kemudian yang ketiga ini menggunakan huruf Arab ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya yang keempat kita masih tetap menggunakan multiple choice. Yang keempat kita akan menggunakan rumus matematik misalnya. Nah, ini per peran. Ini kalau kita copy tidak akan bisa ya. Oke, kita coba. Nah, jadi gambarnya ini tidak akan muncul. Nah, bagaimana caranya? Hasil dari kita lihat ini kalau secara manual ya. Jadi saya sengaja ini supaya step by step bertahap bagi rekan-rekan yang mau belajar. 3/4 tambah 5/12. 3/4 tambah 5/12. Nah, silakan gunakan karakter insert a math equation ini ya. Nah, ini logo yang ini kita akan klik. Nah, kemudian rekan-rekan bisa memilih tipe math yang seperti apa yang diinginkan. Misalnya ini per peran 3/5. Oke, kita tinggal insert. Nah, seperti ini. Hasil dari 3/5 ditambah 3/4 ditambah 5/12 ya. 3/4 ditambah 5/12. 5/12 seperti ini. Nah, sama dengan baru titik-titik. Nah, ini jika menggunakan karakter matematik ya. Oke, jawabannya misalnya 7/6, 7/8, 7/6. Kita akan coba kopikan saja. 7/8. Kemudian 7/12, 8/12. 7/12. Oke, yang ini salah ya. 7/12. Ini 8/12. Oke, seperti itu ya. Jawabannya juga sama. Silahkan disesuaikan ya, yang mana yang betul jawabannya. Oke, ini kita sudah mencoba 4 nomor ya. Oke, nah bagi rekan-rekan yang ingin mencoba yang lainnya, misalnya salah dan benar. Oke, sorry, kita akan tambah soal. Kita akan coba untuk yang salah benar seperti apa ya. Misalnya ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Oke, jawabannya benar. Tinggal diklik. Kalau misalnya ibu kota Jakarta adalah Hanoi, berarti salah. Jawabannya salah. Jadi ketika nanti anak-anak menjawab benar,
ini tidak akan dapat nilai anak-anak. Oke. Berikutnya, misalnya untuk soal berikutnya, misalnya menjodohkan. Ini juga sama, pertanyaannya misalnya 1 tambah 1, jawabannya 2. 2 tambah 2, jawabannya 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 16, 32. Oke, jadi nanti ini pertanyaan, ini jawabannya yang benar. Nah, nanti di soal ini akan otomatis terrandom ya, teracak. Jadi tidak akan 1 tambah 1, di sininya 2, tidak akan seperti itu. Oke, ini untuk soal menjodohkan. Kita tambah soal, kemudian yang berikutnya short answer. Ini jawaban singkat ya, silakan. Kalau jawaban singkat misalnya kita coba lagi ya, ibu kota Jakarta. Ibu kota Indonesia adalah, jawabannya Jakarta. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk esai ini seperti biasa ya, jadi pertanyaan seperti biasa. Oke, setelah itu nah jika sudah seperti ini, kayak kita akan hapus saja ya soal yang nomor 8. Kita akan coba hapus. Kemudian nomor 7 juga untuk jawaban singkat kita akan hapus karena ini hanya percobaan ya. Oke, yang nomor 6 menjodohkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi hanya 6 soal ya. Setelah itu rekan-rekan kembali lagi ke pengaturan ujian. Pastikan bahwa tanggal di sini sesuai dengan tanggal ketika ujian berlangsung. Nah, karena di sini nanti akan saya coba langsung simulasikan si anak langsung login seperti apa nanti ya. Oke, jadi di sini tanggalnya kita sesuaikan saja 4/5/2023 ini sesuai ya. Jamnya sesuai. Oke. Nah, setelah selesai, jadi rekan-rekan tinggal diklik simpan dan tutup. Nah, ini. Jadi nama jenis ujiannya ujian madrasah, misalnya namanya tryout, kemudian waktunya ini. Nah, token ini yang nanti dibagikan kepada siswa. Token ini yang nanti dibagikan kepada siswa. Jadi di sini ada token, jumlah soalnya ada 6. Kemudian ini rekan-rekan guru nanti bisa memonitoring di sini ya. Ada aksi di sini. Ini simulasi ujian. Kita akan coba saja dulu diklik untuk simulasi ujian. Nah, ini seperti ini. Menggunakan kamera misalnya kita close saja. Nah, madrasah tadi soal nomor 1 ya. Jawabannya misalnya di sini B. Karena ini di akun guru ya, pasti ada jawabannya. Kalau di siswa ini tidak ada jawabannya. Jadi siswa yang nanti akan menjawab. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini pertanyaan yang kedua tadi. Jawabannya C. Kita akan coba. Kemudian selanjutnya ini tulisan Arab tadi ya. Oke, berikutnya ini. Kemudian ibu kota Indonesia adalah Hanoi. Salah. Oke, nah ini tadi ya. Jadi 1 misalnya ini dengan mana, 16 dengan mana, di drag. Oke rekan-rekan, jadi itu adalah langkah bagaimana cara membuat ujian komputer ya di e-learning madrasah. Oke rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.